warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 akan coba membuat sebuah video tentang demonstrasi kontekstual mengenai coaching. Saya Nasrullah sebagai supervisor dari SDN 3 Suntalangu, yang di sebelah kiri saya Ahmad Zaini dari SMPN 14 Swela sebagai coach. Sebelah kanan saya Haryani dari SDN 2 Kalijaga Selatan sebagai coaching. Demikianlah Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Zaini sudah bisa hadir, sudah bisa berbincang dengan saya. Jadi Pak Zaini, hari ini Pak Zaini akan melakukan coaching. Iya, betul sekali. Yang insya Allah sebentar lagi nanti di prosesnya Bapak ada beberapa hal yang akan saya amati. Nanti ada rubrik penilaian Bapak. Di situ saya akan menilai tentang bagaimana Pak Zaini melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur yang disepakati, apakah sudah menurut alur kita. Itulah yang nanti saya coba amati. Ya. Oke. Boleh saya bertanya Pak Zaini sebelum kita lanjut ke proses berikutnya? Iya, boleh Pak. Ya, boleh. Di proses coaching nanti, kira-kira apa yang Pak Zaini ingin gali, atau apa kompetensi apa yang Pak Zaini ingin gali dari coach itu? Yang pertama yaitu keikutsertaan penuh. Present. Ya, present. Yang kedua itu bukan pertanyaan berbobot. Itu yang kedua. Jadi yang ingin Pak Zaini gali yaitu present, Ya, penuh, ya, penuh. dan Pertanyaan. Ya. dari dua ini Pak Zaini kira-kira yang mana yang ingin difokuskan? Apa yang ingin betul-betul Pak Zaini inginkan dari sini? Mungkin yang lebih dominan adalah present. Jadi yang ingin Pak Zaini prioritaskan adalah present. Kira-kira Ya. Pak Zaini apa alasannya Pak Zaini memilih present itu sebagai yang utama dari proses coaching? Iya, karena nanti kan pada saat proses coaching itu saya sebagai coach nantinya akan sebagai pendengar yang aktif terkait dengan permasalahan yang akan disampaikan oleh coaching. Jadi Pak Zaini dalam sebuah percakapan coaching, di situ ada prinsip, terus ada kemitraan, terus berpikir kreatif dan sebagainya. Nanti di prosesnya itu akan saya coba amati Bapak. Iya. Dan nanti saat Bapak berkomunikasi atau melakukan coaching, nanti saya akan berada di sini untuk mengamati proses Bapak ya. Oke, silakan Bapak untuk selanjutnya melakukan proses coaching. Siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haryani. Bolehkah saya minta waktunya? Tentu saja boleh. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Maaf Pak, apakah saya mengganggu? Tidak mengganggu, barang santai saja. Ada apa ini Bu? Kelihatannya serius sekali. Iya Pak, belakangan ini saya resah sekali ya. Saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami ini Pak. Baiklah Bu Haryani, semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Semoga saja Pak ya, karena saat ini saya sangat resah sekali dengan masalah ini. Nah, Bu Haryani, coba ceritakan apa yang membuat Ibu
resah saat ini? Begini Pak, kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah terkait tentang kedisiplinan saya saat ini Pak. Tidak seperti apa sampai Bu Haryani ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Coba untuk jelaskan kejadiannya. Begini Pak, kemarin saya itu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir ini. Padahal setiap kali saya terlambat, saya selalu meminta izin melalui WA Pak. Memangnya menurut Ibu Haryani, apa yang membuat Ibu sering datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Pak ya. Anak saya itu sekarang sudah masuk TK, sehingga harus menyiapkan segala keperluan anak-anak saya dan mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu Pak sebelum saya berangkat ke sekolah. Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Haryani, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang Kepala Sekolah sampaikan atau tidak? Saya sadar Pak kalau saya melanggar kedisiplinan karena sering terlambat ya, walaupun saya sudah izin. Betul sekali Bu Haryani. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali mungkin Kepala Sekolah akan maklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena dia harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Haryani? Betul Pak ya, saya memang merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak kepada kepala sekolah saya karena saya sedikit kurang menerima gitu Pak ketika ditegur oleh beliau. Karena saya punya alasan yang kenapa saya itu sering terlambat atau kenapa saya itu seperti itu gitu Pak. Oh begitu. Berarti karena Ibu Haryani kurang disiplin, akibat sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan Bu Haryani resah sebab teguran Kepala Sekolah kurang diterima dengan karena ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Ibu Haryani, bagaimana dengan sikap Ibu seperti itu? Saya sadar Pak kalau yang saya lakukan itu salah. Saya seharusnya menerima, tetapi kemarin saya terbawa emosi sehingga saya bingung dengan apa yang saya lakukan Pak. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Bu Haryani lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Haryani? Rencana saya akan minta maaf kepada kepala sekolah saya Pak atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Justru itu Pak Zaini, saya bingung bagaimana ya saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya. Menurut Bu Haryani, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Gini Pak, saya itu sudah terbiasa bangun pagi dan saya juga memiliki kakak yang anaknya juga kebetulan bersekolah di TK sama dengan tempat anak saya sekolah. Dan saya bisa menitipkan anak saya kepada kakak saya. Sangat bagus Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Haryani sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu Haryani hadapi. Namun saran saya Bu, jangan lupa untuk memberikan apresiasi untuk kakak Ibu, entah itu berupa barang atau materi semampu Ibu lah. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Ibu Haryani. Iya Pak Zaini, betul yang apa Pak Zaini katakan itu. Saya juga memikirkan tentang hal itu ya. Syukurlah sekarang saya merasa agak lega karena justru saya takut mengambil langkah Pak ya dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Pak. Agak khawatir takutnya nanti saya salah langkah gitu Pak. Syukurlah Bu Haryani sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya dan
masalah kedisiplinan kedepannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kepada beliau dan pada saat beliau sekolah. Nah, itu yang ide bagus sekali Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, tenang, tanpa dihantui rasa resah. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Amin. Nah, terima kasih Pak Zaini ya untuk waktunya untuk mendengar keluh kesah saya. Iya, Bu. Sekarang saya sedikit merasa agak lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Haryani. Baiklah Pak, saya permisi ke ruang guru kembali ya. Monggo Bu Haryani, silakan. Terima kasih Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Emin, dari hasil pengamatan, dari hasil penelitian yang tadi sudah Bapak lakukan, Iya Kak. Bapak sudah melakukan proses coaching yang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, Iya. sudah mengikuti alur, menggunakan alur kita. Bapak bertanya, mengidentifikasi masalah, juga ada rencana aksi tadi yang sudah dikemukakan oleh Ibu tadi, luar biasa Pak. Mungkin yang ingin kita gali lebih lanjut ya, dari hasil tadi yang sudah Bapak lakukan, kompetensi yang seperti yang Bapak bilang ingin menunjukkan itu kehadiran penuh. siap. Bagaimana yang bisa Bapak tangkap dari yang tadi Pak? Ya, alhamdulillah dari selama proses coaching lesson itu sudah berjalan dengan apa yang sudah saya berjalan secara maksimal. Dari awal sebelumnya saat kita observasi, Bapak ingin memiliki semacam indikator yang coba ingin Bapak berikan. Iya betul. Terus bagaimana tadi apakah indikatornya sudah bisa diukur atau seperti apa? Indikator indikator tersebut sudah semuanya berjalan sesuai apa yang sudah saya rencanakan. Mas, Biasa Pak Zeni ya, Iya. dari sudah melakukan kemitraan yang sifatnya kemitraan, Iya. terus berpikir kreatif dari sebelumnya, untuk kedepannya nih Pak Zeni. Iya. Apalagi yang Pak Zeni ingin wujudkan atau ingin Pak Guru tingkatkan untuk proses coaching ke depannya? mungkin untuk proses coaching ke depannya mungkin yang perlu adalah terkait dengan pertanyaan yang berbeda. Dari pertanyaan-pertanyaan selama proses tadi saya akan evaluasi apakah soal tersebut sudah berbobot atau enggak, sehingga ke depannya nanti lebih saya tingkatkan lagi. Itu yang poin yang Bapak Iya. inginkan bobot, karena pertanyaan bobot itu paling tidak itu pintu masuk untuk Iya. menggali potensi, untuk mencoba Iya. mengambil yang terbaik dari si coach itu, Iya, sehingga nanti kedepannya bisa dilakukan Pak ya. siap-siap. Oke Bapak, terima kasih atas segala yang sudah Bapak lakukan dan alhamdulillah hasilnya baik sekali Bapak. Mungkin cukup sampai di sini Pak Zeni sudah meluangkan waktu dan sudah melakukan proses coaching ini dengan baik. Kita akhiri. Pak Zeni semoga sukses. Terima kasih Pak Zeni. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.